Selamat petang pemirsa, Anda kembali menyaksikan obrolan Parekat live dari Studio 1 TVRI Sulawesi Selatan. Dan obrolan Parekat kita hari ini akan mengangkat tema mengawal transportasi laut rakyat atau pelayaran rakyat atau biasa disingkat PELRA. Nah pemirsa, transportasi laut rakyat atau PELRA itu merupakan sarana vital bagi masyarakat Sulawesi Selatan, baik sebagai jalur mobilitas antar wilayah maupun penopang distribusi hasil laut. Peran kapal rakyat dan pelabuhan menjadi sangat penting dalam menjaga konektivitas, keselamatan, serta kenyamanan masyarakat pengguna jasa transportasi laut. Tetapi kita juga tidak bisa lupa bahwa ada beberapa kejadian kecelakaan di laut. Nah, bagaimana kemudian pemerintah dan juga masyarakat mengawal transportasi laut rakyat atau PELRA agar berlangsung aman dan juga nyaman? Kami akan membahasnya dengan dua orang narasumber yang telah hadir. Narasumber saya hari ini yaitu Profesor Daeng Paroka STMT PhD, Guru Besar Teknik Kelautan Fakultas Teknik Universitas Hasanuddin, dan juga Bapak Libertinus Tetampu Bolon STMT. Beliau adalah Kepala Bidang Lalu Lintas Angkutan Laut dan Kepelabuhanan KSOP Utama Makassar. Yes, Pak Kabit. Siap. Pak Kabit, ada pelayaran rakyat atau transportasi laut rakyat. Ya. Itu di luar kapal-kapal besar. Siap. Atau KMP dan sebagainya. Nah, sebenarnya tuh yang termasuk dalam pelayaran rakyat itu kapal-kapal yang seperti apa sih, Pak Kabit? Ya. Terima kasih, Mbak Ingrid. Jadi sesuai dengan PP 20 tahun 2010 Ya. tentang angkutan di perairan dan PM 93 tahun 2013 tentang penyelenggaraan dan pengusahaan angkutan laut. Angkutan laut itu terdiri atas 4. Yang pertama itu angkutan laut dalam negeri. Oke. Yang kedua adalah angkutan laut luar negeri. Oke. Yang ketiga angkutan laut khusus. Dan yang terakhir ini tadi PELRA itu angkutan laut pelayaran rakyat. Jadi angkutan laut pelayaran rakyat ini dilakukan oleh perseorangan warga negara Indonesia atau perusahaan angkutan laut pelayaran rakyat. Jadi itu cirinya. Nah biasanya kapal-kapal PELRA itu ada 3 sebenarnya jenisnya. Yang pertama itu adalah kapal layar. Jadi kapal layar itu dayanya itu didapat dari layar. Yang kedua itu kapal layar motor. Jadi kombinasi antara layar dan motor. Yang ketiga itu penggeraknya adalah kapal motor. Jadi mesin. Jadi ini 3 karakteristik dari kapal untuk angkutan laut pelayaran rakyat. Jadi dari GT-nya sendiri bahwa pelayaran rakyat ini dibatasi GT-nya GT 7 sampai dengan GT 500. 7 sampai 500. Nah, biasanya konstruksi dari kapal dari pelayaran rakyat ini bahan konstruksinya itu adalah dari kayu. Jadi bukan dari kapal besi seperti itu. Oke. Nah, di Makassar sendiri ada berapa banyak PELRA, Pak Kabit? Jadi untuk di Makassar sendiri sebenarnya kalau dari jumlah kapalnya itu ada sekitar 35. Oh, oke. Tetapi dari 35 kapal ini memang ownership-nya atau kepemilikannya ini dari luar Makassar semua. Jadi untuk bisa beroperasi, untuk masuk di Pelabuhan Makassar itu harus ada yang namanya keagenan. Ada 21 keagenan kapal PELRA yang ada di Makassar. Jadi kapal-kapal PELRA ini tujuannya macam-macam nih. Ya. Ada yang ke Bima, ada yang ke Biringkasi, ada ke Pulau Pangkajene, ada ke Pulau Kalukuang, dan macam-macam muatannya dari Makassar ataupun dari pelabuhan-pelabuhan ini. Macam-macam muatannya. Iya. Artinya penumpang bisa, barang bisa, atau ada terbagi lagi? Nah, kapal PELRA yang terregister di KSOP Utama Makassar itu adalah kapal PELRA yang memang kargo. Jadi muatan itu adalah muatan barang. Muatan barang. Tidak ada kapal PELRA yang terregister di kita yang muatannya itu adalah penumpang. Tapi banyak penumpang, contoh yang sering berlabuh yang sering kita lihat itu kayak di Tumbakayu, pelabuhan itu. Ya. Tumbakayu Bangkoa. Ya. Itu penumpang juga naik kan? Apakah itu tidak termasuk PELRA? Nah, kapal PELRA itu sebenarnya dari sisi requirement-nya memang banyak aturan-aturan yang disyaratkan, terutama untuk kelaikan dari kapal tersebut, Mbak Ingrid. Jadi mungkin kapal-kapal yang demikian itu mungkin dari aspek kelaikannya itu ya tidak memenuhi begitu. Jadi
mereka itu enggan untuk meregister kapal-kapal tersebut menjadi kapal-kapal perra yang memenuhi aspek kelaikan dari kapal tersebut. Tidak layak, dan pengawakan. tapi kok bisa jalan itu gimana? Dan di depan mata gitu kan Pak Kabit? Ya, saya bisa pikir terjadi seperti itu. Ya, kita di KSOP untuk kapal-kapal yang tidak terregister itu memang kita tidak memberikan namanya surat persetujuan berlayar, karena memang kapal-kapal yang kita memberikan pengawasan itu adalah kapal-kapal yang memang mempunyai aspek kelaikan kapal yang memang bisa dipertanggungjawabkan, karena memang sesuai dengan keputusan Dirjen itu, ya, Dirjen nomor PY 66 tahun 2002 tentang persyaratan keselamatan bagi kapal layar motor berukuran tonnage kurang dari 500. Jadi ini peraturan Dirjen ini mensyaratkan kelaikan terhadap kapal-kapal pelra dengan tonase di bawah 500. Jadi mungkin dari kapal-kapal yang beroperasi di pelabuhan-pelabuhan katakan Kayu Bangkoa itu mungkin tidak memenuhi aspek dari keputusan Dirjen tersebut. Tidak memenuhi tetapi tetap bisa jalan, dan itu harusnya tidak boleh atau boleh-boleh saja Pak Kabit? Saya pikir nanti kita koordinasi dengan pemerintah daerah terkait dengan kewenangannya yang memastikan angkutan itu memang layak untuk dioperasikan. Bagaimana sejauh ini kalau begitu komunikasi dan kerjasama antara KSOP dengan pemerintah daerah? Ya, seperti Pelabuhan Kayu Bangkoa memang saat ini dikelola oleh pemerintah Kota Makassar, ya seperti itu. Karena kami kalau di pelabuhan itu mengenal yang namanya DLKR, DLKP, Daerah Lingkungan Kerja, Daerah Lingkungan Kepentingan. Kebetulan seperti Pelabuhan Kayu Bangkoa itu berada di luar wilayah kerja kami di KSOP. Jadi itu di luar DLKR, DLKP, Pelabuhan Utama Makassar. Di luar KSOP Utama. Jadi Pelabuhan Utama Makassar itu mencakup Pelabuhan Soekarno-Hatta, Pelabuhan Poutere, dan Pelabuhan MNP. Dengan terminal-terminalnya. Kalau di Pelabuhan Soekarno ada pelabuhan terminal penumpang. Kalau di Hatta ada curah kering dan juga kontainer. Di MNP juga ada kontainer, dan di Poutere ada pelabuhan untuk general cargo, seperti itu. Jadi berbagai macam. Tetapi dari segi tonase harusnya yang tadi kayak di Tembak Kayu Bangkoa itu masuk pelabuhan rakyat atau pelayaran rakyat atau bukan? Nah, harusnya kategorinya memang pelayaran rakyat. Nah, pelabuhan itu sendiri kalau kita merujuk kepada KP 432 2017 terkait dengan rencana induk pelabuhan nasional, jadi ada kategori atau hierarki pelabuhan itu dibagi atas 4, ya. Ada pelabuhan utama, ada pelabuhan pengumpul, ada pelabuhan pengumpan regional, dan ada pelabuhan pengumpan lokal. Nah, seharusnya memang seperti Pelabuhan Kayu Bangkoa itu masuk dalam kategori pengumpan lokal. Nah, pelabuhan-pelabuhan pengumpan lokal dan pelabuhan pengumpan regional ini sebenarnya bisa ditangani oleh pemerintah daerah. Pengumpan regional itu bisa ditangani atau dioperasionalkan oleh tingkat 1 atau provinsi. Dan lokal itu bisa ditangani oleh kabupaten dan kota. Jadi semua pelabuhan di Indonesia sebanyak 636 pelabuhan kira-kira. Nah, Pelabuhan Makassar itu termasuk pelabuhan utama. Jadi di Indonesia itu ada sekitar 28 pelabuhan utama di Indonesia, termasuk Makassar yang paling besar. Begitu kira-kira. Oke, saya mau minta pendapatnya Prof. Silakan Prof. Ya, yang Kayu Bangkoa ini atau yang mana ya? Salah satu contoh lah, itu kan jadi harusnya masuk pelayaran rakyat, tetapi penumpang juga naik. Ya, ini juga perlu kita ingat bahwa antara kapal barang, misalnya barang misalnya pelayaran rakyat dengan kapal penumpang itu spesifikasi standarnya itu berbeda. Ya, memuat penumpang ini standar keselamatannya jauh lebih tinggi dibandingkan dengan kapal barang. Dan kalau itu yang kita mau terapkan di kapal-kapal pelra ini, maka itu saya tidak tahu apakah akan ada yang bisa memenuhi itu. Kalau misalnya semua itu, saya yakin tidak ada yang bisa berlayar untuk sekarang. Yang namun penumpangnya, kalau barang tadi kan sudah jelaskan oleh Pak Kabit, tapi bahwasanya barang itu mereka sudah memenuhi standar, dan KSOP juga mengeluarkan surat persetujuan berlayar pada saat mereka berlayar. Tapi kalau yang kapal penumpangnya mau penumpang ini, dari segi pelampung,
kemudian yang ladang keselamatan dan yang lain-lain itu sangat jauh lebih berat dibandingkan dengan yang kapal barang. Sehingga kalau misalnya itu mau diterapkan, misalnya yang aturan sekarang ini yang mau diterapkan, maka saya yakin tidak ada satupun kapal-kapal Pelra ini yang bisa memenuhi itu. Di situ beratnya. Tapi kalau tidak diatur juga bahaya kan, Prof? Yang saya mau katakan adalah bahwa oke lah, sekarang seperti yang saya katakan Pak Kabit tadi, bahwasanya ini akan bisa ditangani oleh kota, bisa ditangani oleh provinsi. Nah, sekarang apakah misalnya kita akan tahan semua itu, akan tidak kasih mereka untuk berlayar atau beroperasi, maka bagaimana dengan penduduk Makassar atau misalnya Sulawesi yang ada di pulau? Nah, itu transportasi utama mereka. Tidak ada layanan misalnya kayak kapal perintis, kalau misalnya selayar dan pulau-pulau sampai di Flores itu kan ada kapal tol laut itu yang melayani. Tapi kalau misalnya di sini ke Kodingaring, ke pulau-pulau yang di luar itu kan tidak ada alternatif. Nah, ini kita harus duduk bersama, pemerintah kota, provinsi ini harus mencarikan solusi bagaimana kira-kira kita menata ini, kita membuatkan aturan. Kalau misalnya kita buat aturan yang baru yang dari segi keselamatan itu bisa diterima dan juga bisa diaplikasikan oleh kapal-kapal yang beroperasi sekarang ini. Gitu. Minimal misalnya misalnya peralatan keselamatan, baju pelampung misalnya, itu harus minimal sama dengan jumlah penumpang yang dimuat. Kan? Kemudian yang kedua, yang banyak yang terjadi tahun berapa itu, ada sempat saya ikuti dulu itu yang ke pulau mana itu hanya tenggelam itu, dan yang punya kapal itu kan akhirnya di penjara. Itu katanya waktu kejadian itu semua penumpang itu ada di atas. Nah, ini harus diatur kan, kalau kita di atas di sini itu dari segi ilmu kapal itu berbahaya. Jadi saya kira itu yang perlu diatur, bagaimana peletakan penumpangnya harus kita letakkan di mana. Kemudian yang terakhir itu adalah bagaimana supaya rambu-rambu keselamatan, misalnya informasi cuaca apa itu mereka terupdate sehingga kita bisa mengontrol mereka untuk beroperasi. Saya kira itu yang harus dikerjakan. Yang harus dikerjakan. Nah, Prof, kan beberapa kejadian kecelakaan berkaitan dengan transportasi laut. Yang terbaru tuh yang kemarin bulan Juli di Minahasa Utara, KMP Barcelona 5, gitu. Nah, harusnya dengan kejadian-kejadian itu urgensi masalah keselamatan dan kenyamanan penumpang di kapal itu kan jadi perhatian. Nah, bagaimana Prof melihat ini dan Pak Kabit melihat ini? Ada gerakan nggak ke situ bahwa itu harus lebih diperhatikan dan aturan dilakukan? Kalau aturan, saya kira aturan sangat lengkap. Ya, aturan mengenai keselamatan, mengenai bagaimana penumpang di atas, sampai misalnya pengaturan jarak, bahwasanya kalau jarak sekian itu maka penumpang itu harus siapkan tempat tidur. Kalau jaraknya hanya sekian cukup dengan tempat duduk, itu sudah diatur semua. Nah, yang memang jadi persoalan sekarang, dan saya kira juga di teman-teman di KSOP ini sama Bandar ini, tidak mungkin misalnya kamu melakukan surat izin berlayar, persetujuan berlayar kalau misalnya ada yang tidak terpenuhi, tidak mungkin itu, karena penjara taruhannya buat mereka. Nah, kenapa masih terjadi ini? Nah, ini yang harus sebenarnya kita lihat, karena kan kalau misalnya kita belajar dari masalah-masalah yang terjadi, kan KNKT itu setiap ada kecelakaan pasti mereka turun memeriksa, dan hasil pemeriksaan itu ada jelas. Misalnya disebabkan oleh karena faktor cuaca, kelebihan muatan, faktor human error dan lain-lain sebagainya. Ini sudah ada. Cuma yang tidak ada di sini adalah bagaimana kita membedah ini. Human error ini kan bisa bermacam-macam. Bisa jadi karena ABK-nya kurang istirahat, kelelahan, bisa jadi memang dia tidak mempunyai keterampilan yang cukup, macam-macam. Bisa jadi melanggar aturan. Nah, ini kita tidak pernah bedah sama-sama apa sebenarnya yang menyebabkan terjadinya human error. Sehingga sampai sekarang kita kan tidak pernah melihat apa solusi dari sekian kejadian-kejadian ini yang bisa kita jadikan pelajaran, atau misalnya kita jadikan aturan yang baru bagaimana supaya ke depan kejadian ini tidak terulang lagi. Saya kira itu yang menjadi pekerjaan kita semua sekarang, khususnya misalnya di Kementerian Perhubungan. Kalau misalnya kita berbicara tentang yang KMP Barcelona 5 yang di Minahasa Utara. Nah, kalau dalam KSOP atau kepelabuhanan sendiri bagaimana Pak Kabit? Saya pikir terkait dengan kecelakaan ini menjadi keprihatinan kita bersama ya. Saya setuju dengan Prof, memang banyak faktor-faktor yang menyebabkan kecelakaan di dunia transportasi, khususnya di dunia pelayaran. Saya pikir yang pertama dari modanya. Nah, itu bagaimana negara bisa memastikan dari kelaikan modanya. Yang kedua dari SDM-nya, dari pengawakannya, seperti apa kecukupan dari jumlah SDM atau pengawakan ataupun kualifikasi yang disyaratkan untuk mengawaki sebuah kapal. Yang ketiga mungkin faktor eksternal. Faktor eksternal ini bisa lingkungan, bisa cuaca, bisa dari penumpang sendiri. Jadi
itu juga yang penumpang ini. Dari penumpang sendiri maksudnya sudah dilarang tapi tetap naik atau bagaimana? Ya, mungkin di kapal itu kan sebenarnya sudah ada sebuah protap-protap atau SOP-SOP yang memang disyaratkan yang menjadi kewajiban dari penumpang untuk mematuhinya. Tapi banyak kita lihat dari keteladoran yang ada di penumpang ini merokok di sembarang tempat atau apa yang lain-lain seperti itu yang menyebabkan memang bisa menyebabkan potensi kecelakaan kapal atau kapal terbakar seperti itu. Jadi memang berbagai jenis kecelakaan itu berdasarkan penyebabnya. Ada juga penyebabnya memang dari aspek kelaikannya seperti itu. Dan saya pikir aturan-aturan yang terkait dengan ini semua sudah lengkap. Sudah lengkap. Untuk kelaikan sendiri memang kapal itu disyaratkan untuk melakukan pengedokan. Dilakukan juga ram cek. Ya, pas pengedokan itu kan dicek semuanya dari aspek-aspek teknis dan juga aspek-aspek yang lainnya seperti itu. Jadi memang pengawasan kita terhadap kelaikan itu memang saat ini secara administratif. Kita melihat sertifikatnya masih hidup dan berlaku, yaitu dinyatakan layak. Nah mungkin sebagai concern mungkin dari Kementerian Perhubungan ke depannya mungkin ada pembahasan terkait dengan memang diperlukan adanya pengecekan on the spot. Nah ini belum memang dulu ada pengecekan kapal on the spot ya. Jadi ketika kapal itu akan berangkat dilakukan pengecekan fisik namanya. Jadi ini mau mungkin ditimbulkan atau dimunculkan kembali untuk memastikan bahwa kapal itu memang layak. Memang tanggung jawab dari Nakoda terhadap aspek keselamatan kapal ini. Makanya ada deklarasi Nakoda untuk keselamatan dan kelaikan kapal. Jadi itu yang jadi pegangan dari KSOP untuk menyatakan bahwa kapal ini benar-benar layak. Oke, jadi apa sih persyaratannya bahwa syarat dari kapal rakyat itu layak jalan dan memenuhi standar keselamatan? Itu syaratnya apa saja Pak Kabit? Ya, saya pikir sesuai dengan apa yang saya sampaikan tadi bahwa ada keputusan Dirjen. Ya, nomor PY 66 tahun 2002. Nah, sebenarnya di keputusan Dirjen inilah diatur terkait dengan persyaratan keselamatan bagi kapal layar motor bertonase kotor kurang dari 500. Nah, ini sebenarnya per Dirjen ini agak tebal, tetapi pada prinsipnya ya diatur mengenai persyaratan keselamatan kapal, pencegahan pencemaran perairan dari kapal, pengawakan, garis muat, pemuatan, kesejahteraan awak kapal, kesehatan penumpang, status hukum kapal, manajemen keselamatan, dan pencegahan pencemaran dari kapal, serta manajemen keamanan kapal untuk berlayar di perairan tertentu. Jadi memang aturan ini diterbitkan untuk memang menjadi koridor memastikan kapal-kapal pelayaran atau pelayaran rakyat itu berkeselamatan. Jadi di dalamnya juga sangat detail kalau dari sisi teknisnya nanti kira-kira untuk membangun suatu kapal pelra itu memang harus ada gambar-gambar atau rancang bangun yang memang nanti disetujui ya. Jadi ada gambar-gambar konstruksi di dalamnya, ada instalasi, alat keselamatan ya seperti itu. Seperti apa layarnya, seperti apa mesinnya, mesin bantu, sertifikasi pengawakannya seperti apa dan yang lain-lain. Alat komunikasi dan juga nanti pengawakannya seperti apa. Oke, aturannya jelas dan aturannya lengkap. Jelas Tetapi dan lengkap. masih sering terjadi. Berarti pengawasannya yang kurang ya Pak Kabit? Pengawasannya yang kurang. Nanti dulu. Ada juga begini. Sorry Prof, kan harus on the spot nih, tetapi kan lama tidak dijalankan. Tadi Pak Kabit sempat bilang kan, berarti pengawasannya kurang dong Pak Kabit. Ya, Prof, pengawasannya tetap dilakukan, cuman kapal-kapal tertentu yang tidak masuk dalam kriteria ini yang mereka tidak terregister. Tetapi tetap harus diawasi kan selama dia lalu lintas di laut nih, selama dia jalan di laut. Iya, harus diawasi, tetapi karena kita di KSOP memang agak domainnya kepada kapal-kapal yang memang konvensi dan sudah ditetapkan aturannya memang. Kadang-kadang kita memberi ada usaha dari KSOP sendiri untuk membina ya, memberi alat-alat keselamatan seperti itu, memberikan sosialisasi kepada pemilik kapal dan awak kapal seperti itu. Sebatas itu memang. Oke, jadi sebagai Kabit lalu lintas pelayaran nih, jadi yang diawasi yang terregister aja. Yang legal aja. Jadi yang tidak legal biarin lewat gitu Pak Kabit.
bukan biarin lewat, tetapi Jadi kan Ya, Prof. begini, kan kewajibannya ini teman-teman di KSOP adalah untuk menjamin bahwasanya kapal-kapal ini berlayar dengan aman. ya, Atas dasar itu mereka mengeluarkan surat persetujuan berlayar. Ya. Nah, apa parameternya bahwasanya ini aman? Seperti yang dikatakan Pak Kabit tadi, sekarang ya kita cukup, karena kan misalnya bahwasanya ini dari segi sertifikat konstruksinya surat masih berlaku misalnya kan, Oke. tidak mungkin kita misalnya mau cek di mana dia pemeriksaan terakhirnya, itu tidak mungkin kita pergi cek sana. Ya. Jadi kita percaya bahwasanya sudah ada misalnya Based on tanda tangannya BKI sertifikatnya sudah keluar, itu sudah oke. Itu yang dimaksud tadi. Tapi memang minimal itu kan pada saat mereka akan memberikan persetujuan berlayar itu kan minimal itu syaratnya itu kapal itu kan mereka periksa. Oke. Ini lebih tidak penumpangnya, lebih tidak muatannya ini. Yang diperiksa secara visual. Ya. Sama dengan pesawat. Pesawat setiap datang setiap berangkat itu diperiksa secara visual semua. Ya kan? Nah, ini juga seperti itu. Memang yang secara detail misalnya masuk ke kamar mesin, mau periksa ini mesinnya bagaimana apa kan nggak mungkin cukup dengan kinerja sertifikatnya kan. BKI juga kan nggak mungkin misalnya kamu memberikan sertifikat kalau misalnya nggak sesuai dengan aturannya mereka kan. Ya. Tetapi akhirnya sampai terjadi kecelakaan dan sebagainya, tadi kan sudah dijelaskan Pak Kabit ada beberapa faktor. Ya. Sampai tadi kan keluar pernyataan bahwa nanti harus dilakukan pengawasan on the spot juga. Ya. Karena kadang-kadang kan sebelum berangkat memenuhi syarat, tapi begitu mau berangkat tambah penumpang, itu kejadian juga kan Pak Kabit ya. Ya. Nah itu kemudian apa yang harus diperketat nih untuk masalah keamanan dan juga keselamatan serta kenyamanan pelayaran itu? Ya, saya pikir sih terkait dengan pengawasan sudah dilaksanakan dengan baik ya. Pengawasannya sebatas apa Pak biasanya? Pengawasan Sejauh ini? itu sebenarnya kita pengawasan keselamatan pelayaran. Ya, ada juga pengawasan dari sisi lalu lintasnya seperti itu ya. Jadi pengawasan keselamatan itu tadi yang saya katakan bahwa kelaikan dan pengawakan itu memang harus dipenuhi. Dan juga ada bagaimana kapal itu melakukan bongkar muat, pemuatan, stabilitas kapal seperti apa, itu semua memang kita awasi. Nah, terkait kapal-kapal tadi yang memang di Tidak luar terregister. dari domain ini saya pikir menjadi PR kita bersama, siapa yang bertanggung jawab untuk menjamin terhadap aspek dari keselamatan pelayarannya, karena selama ini juga saya pikir dari pemerintah daerah juga untuk kapal-kapal perra yang tidak di luar kriteria ini tidak tertangani dengan baik seperti itu. Artinya Karena tidak ada yang secara jelas bahwasanya siapa yang bertanggung jawab terhadap itu. Nah, ini kan seperti yang saya sampaikan di awal bahwasanya ini tidak bisa kita biarkan begitu. Iya. Ini harus ada solusi yang kita berikan, karena kalau misalnya aturan yang selama ini berlaku, misalnya untuk kapal-kapal konvensi kita paksa untuk terapkan di situ, itu tidak mungkin. Tidak mungkin. Ini akan jadi masalah terus ini. Ya. Di satu sisi mereka butuh butuh pekerjaan misalnya, orang juga butuh itu untuk Alat misalnya transportasi. untuk transportasinya. Dari segi misalnya aturan yang kita mau berikan terapkan di situ, tidak mungkin mereka laksanakan. Artinya dari beberapa pengalaman itu ada beberapa di situ yang memang tidak mungkin untuk mereka untuk aplikasikan di kapal-kapal kayu yang digunakan untuk mengangkut penumpang sekarang ini. Nah, Yang tidak mungkin tuh yang apa saja yang tidak mungkin sejauh ini, Prof? Misalnya dari segi kalau kita bicara misalnya seperti yang sampaikan Pak Kayu, masalah lambung timbul syarat kapal ini, itu kalau misalnya itu yang kita mulai, tidak ada kapal-kapal perairan ini tidak memenuhi, tidak ada. Belum lagi misalnya ada tidak perhitungan stabilitasnya misalnya, itu tidak ada. Seandainya aturan diperketat, kalau tidak memenuhi nggak bisa jalan, itu tidak bisa sudah, juga. mereka tidak datang lagi ke Makassar, orang pulau-pulau itu kan. Jadi di situ persoalannya sekarang. Jadi ini sebenarnya bukan cuma kita, misalnya dari kami misalnya sebagai akademisi ini yang harus misalnya memikirkan itu, pemerintah kota, provinsi, teman-teman di Kementerian Perhubungan juga harus memikirkan itu. Tapi pada satu sisi juga kita harus memberikan pendidikan kesadaran tentang keselamatan kepada penumpang. Seperti? Misalnya kita bahwasanya kalau misalnya mau bepergian maka cari kapal misalnya yang mempunyai misalnya standar misalnya minimal ada baju pelampung misalnya, ya kan? peralatan keselamatan. Peralatan keselamatannya misalnya yang lengkap. Kemudian yang kedua,
kalau misalnya BMKG peringatkan bahwasanya tinggi gelombang sekian, jangan berangkat. Ini kan orang ini kan begini, pernah pengalaman kami tapi ini kapal ikan. Yeah. Nah, jadi dibilang biar kami itulah jarak air itu ke bagian atasnya itu airnya itu tinggal 30 cm, katanya kami tidak ada persoalan. Oh, oke. Walaupun air turun Ini tetap bisa jalan. operatornya yang bilang. Saya bilang betul. Yeah. Sepanjang mesinmu tidak mati, saya bilang. Ya. Ketika mesin mati habis. Kalau mesin masih jalan, kan kita bisa atur ini, kita mau arahkan posisi terhadap gelombang bagaimana. Tapi ketika mesin mati dengan kondisi seperti itu habis. Dan yang banyak terjadi itu adalah dia tenggelam itu karena mesinnya bermasalah dulu baru tenggelam ini kapal-kapal pelayaran rakyat ini. Gitu. Susah segampang ya, Prof ya? Ini apa? Artinya kalau misalnya kita mau serius, pasti bisa kita selesaikan. Cuma masalahnya sekarang adalah apakah misalnya kita serius untuk membenahi ini semua? Karena kan untuk membenahi ini kan misalnya tapi ini harusnya menjadi prioritas karena walaupun misalnya nilai ekonominya yang tidak terlalu tinggi, tapi kan kepentingannya saudara-saudara kita yang ada di pulau-pulau terpencil itu harus tetap kita perhatikan. Artinya kalau mau serius, artinya selama ini belum serius ya, Prof? Ya mungkin Masih menjadi PR. sudah serius juga menangani itu, tapi kan masih ada hal-hal yang harus kita kerjakan ke depan, bagaimana supaya standar keselamatan ini khususnya mengangkut penumpang ini betul-betul bisa kita buatkan formulasinya dan itu bisa diadaptasi atau digunakan oleh para operator yang Padahal kan orang bilang orang Sulsel itu nenek moyang kita seorang pelaut. Harusnya kita concern di situ. Nah justru itu makanya kita abaikan keselamatan kayaknya karena kita kami pelaut ini biar ombak bagaimana itu kami hadapi. Oke, terlalu berani ya. Kalau sudah terlanjur berangkat kan tidak mungkin kita kembali katanya. Oke, yes. Oh, baik. Kalau itu sejauh ini bagaimana Pak Kabid? Bagaimana pengembangan transportasi laut rakyat atau PELRA di Kota Makassar sendiri? Lepas dari segala polemik itu. Ya, saya pikir untuk pengembangan pelayaran rakyat ini memang kalau kita lihat realitasnya seperti apa yang saya sampaikan, dari 35 kapal PELRA yang beroperasi secara resmi di Pelabuhan Makassar itu memang kepemilikannya tidak satu pun dari Makassar. Di luar Makassar tuh di mana aja, Prof? Jadi ada yang memang terregister di Bima ya, seperti itu. Oke. Ada yang terregister di saya harus lihat datanya. Artinya bukan cuma luar Makassar tapi luar Sulsel juga ya, Pak Kabid? Iya, iya. Kenapa orang Makassar sendiri? Padahal kan banyak orang Makassar juga yang saya pikir inilah nanti kalau kita melihat potensi-potensi kepulauan yang ada di Sulawesi Selatan ini, saya pikir dari pemerintah daerah juga harus menggalakkan ini karena memang pelayaran rakyat ini memang pelayaran yang diadakan untuk menutupi dari pelayaran dalam negeri, ya pelayaran-pelayaran yang memang biasa dilakukan seperti itu ya. Jadi menutup tol laut, menutup perintis, menutup dalam negeri ya, menutup angkutan laut khusus yang tidak disinggahi kapal-kapal tersebut. Nah, itulah kapal-kapal pelayaran rakyat itu masuk. Kalau kita lihat dari pelayaran yang ada di Sulawesi Selatan, saya pikir kalau seperti angkutan perintis penumpang itu ada 3 rute yang merupakan home base di Makassar itu. Saya pikir dari rute-rute yang ada itu sudah mencakup hampir seluruh pulau-pulau kecil yang ada di Sulawesi Selatan. Dan angkutan perintis ini di samping juga memang mengangkut penumpang juga bisa mengangkut barang. Nah, begitu juga dengan angkutan khusus barang, kontainer, ada tol laut, ada 3 kapal yang merupakan base di Makassar. Di samping ada 5 kapal tol laut yang memang base di luar Makassar. Jadi saya pikir kebutuhan dari moda angkutan laut ini untuk di Sulawesi Selatan ini saya pikir sudah memadai. Cuman untuk aksesibilitas dari pulau-pulau yang tidak terjangkau kapal-kapal ini, inilah yang dicukupi dengan pelayaran rakyat tersebut. Jadi ada yang lucu Pak di Selayar. Ya. Jadi kan Selayar itu mulai dari Selayar daratan, Benteng ke pulau-pulaunya Jampea, Kajuadi, Bonerate sampai ke Laut Toa itu kan ada yang kapal perintis dari tol laut dari sini itu yang sampai sana. Kemudian ada layanan feri. Kemudian ada juga armada pelayaran rakyat yang mengangkut penumpang. Cuma kan akhirnya yang teman-teman yang
apa lagi namanya kalau di slide KSP juga namanya. UPP. Nah, UPP. Unit penyelenggara pelabuhan. Ya, UPP Selayar itu pusing dia. Karena? Karena ini kan kalau misalnya dia di pelabuhan Benteng itu mau ambil penumpang ini kan berarti harus tanggung jawabnya yang OPP. Ya. Kalau misalnya dia mau ngangkut penumpang di situ, harus ada kalau misalnya tidak mungkin dikasih izin karena persyaratan untuk penumpang tidak ada. Nah, akhirnya apa yang dilarang di situ, akhirnya dia sambil dia keluar dari situ tidak bawa penumpang dari situ. Tapi setelah keluar dari situ entah di tempat lain dia singgah di situ, penumpang dia baru naikkan di situ. Nah, itu kan apa? Itu kan apa namanya ini artinya kan akhirnya kan kalau misalnya terjadi apa yang kita tidak inginkan, kan akhirnya kita semua juga yang apa namanya yang akan yang kena juga, betul. Juga. Ya. Nah, itu yang saya pikir bagaimana supaya mereka juga tidak sembunyi-sembunyi begitu, main kucing-kucingan begitu. Ya, kita buatkanlah aturan yang memang dari segi pemenuhannya mereka bisa penuhi dan dari segi keselamatan kenyamanan penumpang juga bisa terjamin. Saya kira itu yang menjadi pekerjaan rumah kita, bagaimana itu bisa diformulasikan ke depan. Itu kecurangan yang akhirnya ketahuan. Nah, itu sudah terbuka umum kalau itu. Sudah. Oke. Makanya kayak saya mencatat beberapa kejadian kapal tenggelam itu Selayar juga menempati salah satu daerah yang sering kapal tenggelam di situ. Karena berkaitan dengan tol, berkaitan dengan adanya tol laut nih Pak Kabid dan juga Prof, ada tidak penambahan armada atau pelabuhan singgah atau penambahan rute nih Pak Kabid? Ya, jadi untuk tol laut memang kalau kami data dari kami ini memang untuk tahun 2024 itu ini statistik dari tol laut ya. Ada 92 kapal. Oh, 92 kapal, oke. Untuk pelabuhan Makassar ya. Dengan bongkar muat itu sebanyak 48.199 ton. Nah, ini untuk muat 31.570 ton. Jadi itu statistik untuk tahun 2024. Untuk semester 1 tahun 2025 saya pikir hampir setengah dari situ ya. Untuk tol laut ini home base Makassar ada 3 rute. Yang pertama itu adalah rute S2A yang dilayani oleh Kendaga Nusantara 4 namanya. Nah, ini operatornya dari PT Jakarta Lloyd. Nah, ini kalau menurut hasil evaluasi kami bahwa muatan balik peti kemas bermuatan campuran, ya campuran itu macam-macam, di dalamnya ada hasil pertanian dan yang lain-lain. Nah, itu rata-rata 650 ton, ya setiap bulan, setiap pelayaran, dalam 56 box dari Sikeli. Sementara untuk mengangkut muatan semen in-bag rata-rata itu 450 ton dalam 56 box tujuan Ereke. Yang kedua adalah rute S2B, ya ini Kendaga Nusantara 15 kapalnya dioperasionalkan oleh Jakarta Lloyd juga. Ini trayeknya Makassar, Bungku, Kolonedale dan kembali ke Makassar lagi. Nah, ini evaluasinya ini muatan balik dari pelabuhan Kolonedale hanya membawa peti kemas kosong 20 feet sebanyak 45 box. Selanjutnya mengangkut muatan air mineral, beras, pakan ternak dan semen dari Bungku dengan rata-rata 500 ton dalam 35 box. Yang berikutnya yang ketiga adalah rute T3 Kendaga Nusantara 6. Ini operatornya PT Citra Baru di Nusantara. Nah, ini trayeknya Makassar, Nunukan, Tarakan, Makassar. Nah, ini ada hasil evaluasinya, muatan balik dari Tarakan yaitu rumput laut dengan rata-rata 1.000 ton dalam 55 box. Dari Makassar dia memuat air mineral, beras, makanan, minuman ringan, pakan ternak, semen dengan rata-rata 600 ton dalam 30 box. Jadi itu kondisi dari rute tol laut ini dari tahun kemarin sampai tahun ini. Makassar dengan home base Makassar itu ada 3 kapal yang melayani. Selain dari 5 kapal yang tidak home base Makassar tetapi singgah di Makassar. Itu sebelum tol laut dan setelah tol laut itu sama atau ada penambahan? Nggak ada itu? Sampai saat ini belum ada penambahan. Mengenai rute juga tidak ada penambahan? Tidak ada penambahan. Nambah ke daerah terpencil tidak ada juga?
Ya, ini memang mekanismenya sebenarnya masukan-masukan terhadap pelabuhan singgah ini bisa disampaikan dari pemerintah daerah. Sama seperti Perintis, kita biasanya setiap tahun ada rapat koordinasi untuk penentuan dari rute-rute ini, baik Perintis dan juga tol laut, dan juga angkutan yang memang dasarnya dari public service obligation, PSO atau subsidi itu, dimintakan masukan dari pemerintah daerah, seperti itu. Oke, baik. Saya ke Prof. Berkaitan dengan kondisi, kemudian rute, kemudian peraturan-peraturan. Bagaimana kemudian Prof melihat adanya tol laut ini terhadap perkembangan atau pertumbuhan ekonomi dan perdagangan di Sulawesi Selatan secara keseluruhan dan juga di Makassar? Ya, kalau kita bicara tol laut ini, maka ini kan sebenarnya diadakan oleh pemerintah untuk melayani daerah-daerah, dulu itu istilahnya daerah terisolasi. Nah, terisolasi itu apa namanya, bahwasanya belum ada kapal misalnya komersil yang ke situ, yang ke situ, sehingga untuk membuka ini akses ekonomi atau akses pergerakan penduduk, maka dibuatlah yang namanya kapal perintis ini atau kapal tol laut. Nah, jadi memang tujuannya dia itu adalah untuk membuka akses pergerakan ekonomi saja. Tidak ada di situ bahwasanya ini kita akan tagih keuntungan, makanya dia itu disubsidi. Nah, harapannya apa? Bahwasanya setelah terbuka isolasi daripada daerah ini, aktivitas ekonomi berjalan, maka daerah ini akan tumbuh. Yes. Nah, ketika ini tumbuh, berarti kan pendapatan masyarakat yang ada di situ akan ikut meningkat, sehingga ketika ini meningkat, maka apa namanya, pihak swasta atau misalnya pengusaha pelayaran komersil ini akan tertarik untuk membuka jalur ke situ. Nah, ketika yang komersil sudah masuk, maka ini akan ditarik. Nah, ini anggarannya memang full itu adalah dari APBN-nya, dari APBN ini untuk yang kapal-kapal ini. Itu kalau tidak salah tiap tahun itu di apa? Dulu kalau dulu itu ditender. Tender. Sekarang masih ditender sekarang ya. Itu ditender itu. Jadi misalnya untuk jalur apa tadi itu yang rute ini, nah Jakarta Loy misalnya yang dapat untuk tahun ini kan, nanti tahun depan lagi siapa lagi yang dapat. Jadi itu enggak mutlak bahwasanya itu akan selamanya Jakarta Loy di situ, sepanjang ini masih dibuka. Tapi ketika daerah ini misalnya dianggap sudah apa namanya mempunyai ekonomi yang bagus dan apa namanya yang layanan komersil, transportasi komersil sudah bisa masuk, maka bisa sejadi suatu saat perintis ini akan ditarik. Semalakama ya, Prof. Ya. Rugi dong, Prof. Memang tanggung jawab negara kalau itu. Ya. Jadi negara itu memang mengalokasikan sekian dana APBN ini untuk melayani daerah-daerah yang terisolir 3T, apalagi 3T terdepan, tertinggal dan terluar, tertinggal dan terisolir. Oke. Jadi kemudian Pelra bisa masuk ke satu daerah atau pelabuhan itu, atau kapal komersil masuk ke pelabuhan itu tergantung ini ya, tergantung tingkat pendapatan masyarakat, bukan tergantung seberapa besar pelabuhannya, bukan tergantung itu ya, Prof? Ada yang namanya apa namanya, ini kan pelabuhan ini dibangun sesuai dengan potensi daripada daerah tersebut. Jadi misalnya sekarang kita bangun sekarang mungkin masih berapa, masih 10 ton misalnya sekarang. Tapi ini kan ada namanya master plan pelabuhan ini, perencanaan pelabuhan ini kan perencanaan jangka panjang ke depan. Nah, ini ke depan ini dia akan misalnya potensi untuk berkembang ini misalnya akan mempunyai kapasitas berapa, nanti berarti kalau misalnya kapasitas perdagangan di sini sekian, berarti kapal yang bisa masuk ke dalam ukuran sekian. Ya kan? Itu untuk ke depan. Tapi kan ini yang namanya proyeksi ini bisa salah, bisa benar. Tapi minimal itulah, makanya dalam pengembangan pelabuhan itu ada namanya master plan. Tidak langsung dibuat pelabuhan yang besar. Yang kecil dulu. Ya kan? Tapi sudah ada master plan bahwasanya ke depan ini akan dikembangkan seperti ini. Kalau misalnya langsung dibuat yang besar, sementara yang masuk masih kapal rakyat, kan setengah mati juga kelola ini pelabuhan ini kan. Jadi ada kemungkinan ketika perkembangan ekonomi atau perdagangannya bertumbuh, itu akan dibuat lebih besar karena sudah lebih banyak barang yang masuk ya, Prof? Jadi master plan-nya sudah ada. Sudah ada masing-masing pelabuhan yang sudah dibuat oleh pemerintah itu, apakah melayani perintis ini atau melayani pelayaran ini, sudah ada master plan-nya pelabuhan masing-masing itu untuk mempertimbangkan bagaimana pengembangan jika terjadi pertumbuhan segini misalnya ke depan. Sejauh ini saya kembali ke Pak Kabit. Sejauh ini daerah-daerah yang hanya bisa dimasuki Pelra itu apakah ada potensi, sejauh mana potensi perkembangannya? Jadi
benar apa yang dikatakan Pak Prof terkait dengan pelabuhan itu selalu berkembang. Tadi saya sampaikan ada yang namanya rencana induk pelabuhan nasional. Ya. Nah, itu berisi daftar-daftar pelabuhan yang memang sesuai dengan hierarkinya. Dan juga di lampiran lain di KP tersebut juga ada rencana-rencana pelabuhan yang memang mempunyai target waktu untuk dibangun. Jadi ada memang kondisi dinamis di mana pelabuhan itu sesuai dengan potensi di daerah tersebut memang akan berkembang hierarkinya seperti itu. Nah, terkait dengan pelayaran rakyat ini, kalau kita melihat pelayaran itu dari aspek bisnis ya seperti itu, saya pikir dari titik tolaknya dari supply demand dari transportasi atau supply demand dari pelabuhan. Nah, salah satu mungkin dalam pelayaran rakyat ini yang perlu diperhatikan bahwa ada yang namanya kalau di angkutan laut itu ada rute tetap, rute teratur, rute tidak tetap dan tidak teratur. Nah, ini penentuan rute ini akan menentukan sebenarnya kapal-kapal itu akan singgah di pelabuhan mana. Nah, ini penentuan dari rute ini adalah ditetapkan oleh pemerintah daerah, CQ gubernur dan juga CQ dari kabupaten kota. Jadi ada peran dari pemerintah daerah bagaimana supaya mempromosikan daerahnya atau ekonomi suatu daerah itu melalui penentuan dari pelabuhan-pelabuhan singgah yang akan dilayari dari pelayaran rakyat ini. Jadi besar kemungkinan saya pikir dari pemerintah daerah Sulawesi Selatan juga bisa secara aktif nanti untuk mempromosikan dari daerah-daerah atau pulau-pulau yang ada di Sulawesi Selatan untuk dapat disinggahi dari pelayaran rakyat ini. Oke, kalau gitu kita kembali ke tugas KSOP. Lalu bagaimana program tol laut ini? Bagaimana membekali? Kalau gitu bagaimana membekali pelayaran rakyat ini untuk menjangkau daerah terpencil? Ya, saya pikir kita pembinaan kepada pelayaran rakyat ini selalu dilakukan ya. Baik dari sisi aturan, kalau saya melihat di sini aspek dari penguatan standar dan penguatan sistem keselamatan, begitu banyak aturan mulai dari Undang-Undang Pelayaran Nomor 17 ya, juga Undang-Undang 66 tahun 2024 terkait dengan perubahan ketiga Undang-Undang 17, ada PP 31 2021 tentang penyelenggaraan bidang pelayaran. Di sini mempertegas implementasi aspek keselamatan kelautan dan perlindungan pelayaran rakyat. Ini khusus pelayaran rakyat nih. Terus ada peraturan menteri terkait dengan KM 65 tahun 2009 terkait dengan standar kapal-kapal non konvensi. Termasuk di sini adalah standar teknis untuk kapal non konvensi termasuk KLM pelayaran rakyat. Ada juga peraturan menteri nomor 20 tahun 2015 terkait dengan standar keselamatan pelayaran. Ya, di dalamnya juga mengatur terkait kerangka standar keselamatan pelayaran nasional yang menjadi rujukan implementasi ya teknis di lapangan. Nah, dari aturan-aturan ini saya pikir sudah cukup ya untuk penguatan suatu standar atau sistem keselamatan yang mengatur terhadap pelayaran rakyat. Nah, peran kami sebagai unit pelaksana teknis Ditjen Perhubungan Laut di daerah untuk memastikan aspek keselamatan dan keamanan pelayaran itu berjalan dengan baik melalui tupoksi kami melakukan pengawasan ya, melakukan pembinaan juga terhadap pelayaran rakyat diantaranya. Baik, oke, saya kembali ke Prof. Baik, sekarang kita bicara dampak. Apa saja dampak-dampak positif atau negatif yang Prof lihat? Ini kan lo pengamat, enaknya pengamat bisa ngomong apa aja kan Pak Kabit. Dampak positif maupun negatif ini dari pelayaran rakyat. Begini. Terkait polusi dan sebagainya. Kalau masalah polusi itu, kalau masalah polusi ini saya kira yang menjadi persoalan sekarang kalau seperti karena rata-rata pelayaran rakyat ini kapal materialnya itu adalah kayu, justru di situ polusinya itu adalah kita kekurangan kayu sekarang. Karena kan ini kayu dalam jumlah yang besar ini yang akan diperlukan untuk membangun satu kapal. Tapi kalau misalnya dari polusi akibat misalnya mesinnya, saya kira itu kecil sekali. Nah, ini pelayaran limbah kapal tidak pengaruh. Limbah kapal seperti itu? Limbah kapal, ya ini limbah kapal mereka kan artinya jauh lebih kecil, tapi kalau misalnya mereka buang sembarangan juga itu kan persoalan. Itu juga perlu dikasih mereka untuk bagaimana supaya mereka juga bisa mengelola limbah itu. Tapi kan misalnya kalau mau mengelola secara modern saya kira tidak mungkin lah, tapi misalnya ya cukup ditampung lah nanti misalnya pada jarak tertentu misalnya baru bisa dibuang, itu kan bisa mereka lakukan.
Dan saya kira juga tidak bisa juga kita serta-merta bahwasanya ini karena tidak bisa memenuhi memenuhi semua aturan, maka ini kita tidak kasih izin untuk berlayar, karena banyak sekali orang yang kehidupannya ekonominya tergantung ke situ. Ya. Bukan cuma yang awak kapalnya, ya. Kalau misalnya pengusahanya kan pasti mereka bukan orang susah. Iya. Tapi yang menjadi awak kapal di situ, yang buru-buru pelabuhan di Powotele, kalau kita ke Powotele sana luar biasa banyaknya. Belum lagi misalnya orang-orang yang mensuplai kapalnya ini, misalnya yang di Tanah Beru itu. Kalau misalnya ini kita hilangkan dan kita layankan bahwasanya ini tidak boleh lagi digunakan, maka pembangun kapal di Tanah Beru juga akan banyak yang menjadi pengangguran. Prof, Jadi ini, ya, mungkinkah pelayaran rakyat itu dibuat lebih modern? Banyak hal-hal berdasarkan pengalaman kami selama ini yang susah untuk mereka adopsi. Karena? Yang pertama adalah memang karena dari segi konstruksi kapalnya, ya, karena kapal ini kan tidak sama dengan kapal baja. Ya, ini rata-rata kapal ini harus katakan kalau misalnya yang kita idealnya itu bahwasanya ada dulu gambarnya baru dibangun ini kapal, ya. Kalau kapal-kapal pelayaran rakyat ini, jadi kapal ini buatkan gambar. Jadi kapal baru dibuatkan gambar? Siap. Ya, karena kalau kita mau membuat desain ini seperti kapal baja, itu kesulitannya adalah kan kayu ini harus dibengkok. Nah, ketika misalnya desainnya seperti ini sudah di-approve oleh BKI, kayunya dibengkok kan, kalau kita membengkok kayu, itu kan sampai ke lengkungan tertentu dia masih bisa. Tapi kalau ditambah lagi dia patah. Kalau baja tidak. Baja ini mau dibentuk bagaimanapun, yang penting dipanasi dulu pasti bisa. Jadi ada beberapa hal yang tidak mungkin diterapkan di kapal kayu, ya. Dan itu adalah aturan yang harus apakah dari segi konstruksi atau dari segi keselamatan. Nah, itu yang saya katakan bahwasanya ini banyak hal-hal yang harus kita urai, yang harus kita bicarakan bersama, sehingga nanti dari segi mereka bisa mengadopsi aturan itu dan itu terjamin juga keselamatan, sehingga ini semua bisa sama-sama jalan. Banyak PR ya, Prof. Masalah PR-nya dari tahun ke tahun sepertinya tidak selesai-selesai. Kalau kita tidak mau PR ya kita nyatakan. Dan ini terjadi di seluruh wilayah Indonesia. Bukan cuma di Makassar. Oke, baik. Untuk closing statement, kalau itu Pak Kabit, jadi bagaimana kemudian untuk memastikan dari sisi KSOP untuk memastikan kelancaran, keamanan, dan kenyamanan pelayaran rakyat ini untuk kita sama-sama mengawal transportasi laut rakyat? Ya. Dari kami, dari penyelenggara pelabuhan KSOP, kami memastikan, ya, ingin menjamin dari aspek keselamatan dan keamanan pelayaran dari pelayaran rakyat ini. Nah, saat ini mungkin untuk pelayanan kapal dan pelayanan barang ini kita sudah membuat suatu aplikasi-aplikasi yang berbasis aplikasi seperti Inapornet. Jadi pelayanan Inapornet. Jadi sekarang pelayanan kapal dan pelayanan barang itu diwadahi dengan aplikasi Inapornet. Jadi semua kita untuk pelayanan itu tidak tatap muka lagi, tidak ketemu lagi, tetapi sudah melalui interface di Inapornet. Inapornet kepanjangannya apa? Biasanya ada kepanjangan. Inapornet ya. Inapornet aja ya. Oh, port. Ina itu port. Indonesia Port. Pelabuhan. Oke. Ina Indonesia Port. Ya. Net. Dan pelayanan juga untuk kapal dan barang untuk di BUP, kayak di Pelindo itu ada yang namanya aplikasi Pinisi. Pinisi. PHINISI. Ya, Pinisi. Oke. Jadi saya pikir apa ya, yang kita lakukan melalui aplikasi-aplikasi ini bisa kita lihat seperti apa kinerja pelayanan kita, seperti itu. Baik, itu bisa di-download ya? Bisa. Ya. Bisa. Siap. Downloadnya di mana? Di website. Jadi nanti terkait dengan bidang-bidang pelayaran yang berusaha dan bidang usaha terkait lainnya itu akan mendapatkan akun. Baik. Prof, singkat aja apa yang perlu diusulkan? Yang pertama barangkali ini harapan saya ke teman-teman Kementerian Perhubungan, termasuk di teman-teman dari KSOP, dari sekian banyak aturan itu mungkin bisa kita lihat bersama dengan teman-teman dari pelayaran rakyat ini, dari semua itu mana yang mereka bisa penuhi dan yang mana mereka belum bisa penuhi, dan apa alasannya sehingga itu mereka tidak bisa penuhi. Itu yang pertama. Terus yang kedua, nanti setelah itu clear, baru kita buat misalnya untuk memenuhi itu, kira apakah aturan ini misalnya yang kita revisi sedikit kemudian mereka bisa adopsi itu atau bagaimana, tapi dengan ketentuan bahwasanya
keselamatan itu terjamin dan kenyamanan juga terjamin. Oke. Dan perlu ditingkatkan kerjasama dengan Ya, pemerintah. saya kira itu yang perlu kita terus. Siap, Pak Kabit, terima kasih banyak. Terima kasih. Terima kasih sudah berbagi, semoga bermanfaat. Dan pemirsa, demikian obrolan Parekrate kami kali ini. Semoga bermanfaat. Saya Ingrid Herman dan seluruh kerabat kerja undur diri. Sampai jumpa.